Di tengah maraknya media sosial seperti sekarang, rasanya kelebihan turis bukan lagi jadi barang baru. Beberapa destinasi seperti Venesia dan Amsterdam bahkan mesti membatasi jumlah turis yang berkunjung. Sementara di belahan dunia lainnya, ada beberapa destinasi wisata yang luar biasa sepinya. Lokasinya yang jauh dari berbagai negara kebanyakan membuat negara ini jarang sekali dilirik wisatawan. Dilansir dari CNN Travel, United Nations World Tourism Organization telah merangkum negara-negara yang paling sepi dari turis. Negara mana sajakah itu? Simak video ini sampai selesai. Kami akan mengulasnya satu persatu. Tuvalu. Pernahkah kalian mendengar negara yang satu ini? Sebagian besar dari kalian pasti menjawab tidak, karena memang negara ini sangat jarang terdengar di telinga. Terbukti, menurut tahun 2017, Tuvalu hanya kedatangan 2.000 turis saja sepanjang tahun. Padahal, jumlah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia pada tahun yang sama bisa mencapai 14 juta. Mengapa demikian? Karena negara ini merupakan salah satu negara terpencil di dunia dan lebih dari 100 pulau kecil yang tersebar di Pasifik Selatan. Karena lokasinya yang terpencil dan jarang dikunjungi turis, kita bisa menikmati pemandangan pantai yang indah, asri, dan alami selayaknya surga tersembunyi. Lokasinya yang jarang disambangi wisatawan membuat pantai-pantai di tempat ini seakan jadi milik pribadi. Kiribati. Masih dari negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan, Kiribati menjadi negara kedua yang paling sepi turis karena lokasinya yang berada di tengah samudra. Negara paling dekat dengan Kiribati adalah Fiji yang berlokasi sejauh 2.243 km. Pada tahun 2016 silam, Kiribati cuma dikunjungi oleh 6.000 turis saja. Padahal, Kiribati terkenal dengan atol dan lagunanya yang menawan. Tidak cuma itu saja, Kiribati juga unik karena menjadi salah satu negara yang pertama kali merayakan pergantian tahun dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Satu lagi, Kiribati juga terancam hilang. Kiribati masuk dalam daftar negara yang paling terancam oleh naiknya permukaan air laut. Republik Kepulauan Marshall memiliki luas hanya 181 km persegi. Republik Kepulauan Marshall dihuni oleh 70.000 orang saja. Negara yang hanya 10% luasnya dari Jakarta ini sangat menggantungkan hidupnya dengan wisata bahari. Apalagi, dulunya negara ini juga pernah menjadi lokasi uji coba nuklir Amerika Serikat. Sudah menjadi barang pasti, kamu yang suka diving jadi punya kesempatan untuk melihat lebih dari selusin bangkai kapal di daerah bawah lautnya. Termasuk terumbu karang dan ikan cantik berbagai warna bermain di antara bom yang berada di geladak kapal itu. Bukan hanya itu saja, atol di Kepulauan Marshall bahkan disebut-sebut sebagai atol terindah kedua di dunia setelah Maladewa. Meskipun begitu, Kepulauan Marshall masih sangat jarang dijadikan opsi destinasi wisata liburan. Pada tahun 2017 lalu, jumlah turisnya hanya sampai 6.000 orang saja. Montserrat. Setelah dari tadi membahas negara di kawasan Samudra Pasifik, sekarang saatnya kita beralih ke Karibia, yakni ke negara Montserrat. Montserrat merupakan sebuah negara yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung berapi Survival Hills. Berdasarkan data tahun 2017, Montserrat hanya dikunjungi oleh 8.000 wisatawan saja. Padahal, Montserrat memiliki beragam pantai baru yang terbuat dari jatuhan batu vulkanik yang runtuh akibat letusan gunung berapi Survival Hill pada tahun 1990 silam. Landscape datarannya juga nggak kalah cantik. Setiap bukit dan gunungnya ditutupi oleh hijaunya pepohonan yang asri. Dijamin bikin mata jadi segar. Negara Niue. Niue adalah negara Polinesia yang penuh dengan batu serta gua dengan batu karang yang tajam di pesisir pantainya. Buat kamu yang senang mengeksplorasi laut lengkap dengan melihat ikan-ikan di dalamnya, negara ini sebenarnya sangat cocok untuk kamu. Karena mulai Juli hingga Oktober, kamu bisa melihat paus bungkuk di airnya yang hangat. Kamu juga bisa berenang bersama dengan paus sambil ditemani pemandu yang terlatih dan berpengalaman. Terlebih, negara ini masih jarang sekali dijadikan destinasi wisata.
Pada tahun 2017 lalu, wisatawan yang datang cuma 10.000 orang saja. Samoa Amerika sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang biasa kita lihat dan saksikan di film atau serial televisi. Samoa Amerika dipenuhi dengan landscape tropis yang menawan. Kita bisa menemukan hutan hujan yang rimbun dan hijau, bersisian dengan tepi pulau yang curam. Pada tahun 2017 lalu, Samoa Amerika dikunjungi oleh 20.000 turis. Negara yang berada di Pasifik Selatan, tepatnya di sebelah timur laut Fiji ini, adalah satu-satunya wilayah Amerika Serikat yang berada di selatan bumi. Di Samoa Amerika, kamu juga bisa melihat sendiri kumpulan ikan tropis bermain di antara terumbu karang yang cantik di dalam lautnya yang jernih membiru. Kepulauan Solomon. Nah, yang ini agak mengejutkan. Menurut data tahun 2017, Kepulauan Solomon hanya dikunjungi oleh 26.000 orang wisatawan. Padahal, negeri ini masuk ke dalam kawasan Coral Triangle atau segitiga karang bersama dengan Indonesia dan 4 negara lainnya, yaitu Filipina, Timor Leste, Malaysia serta Papua Nugini. Zona Coral Triangle adalah zona geografis dengan pusat biodiversitas terkaya di dunia karena dihuni 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan karang. Jadi, keindahan wisata baharinya nggak perlu diragukan lagi. Tidak heran, Kepulauan Solomon jadi salah satu situs diving terpopuler di dunia. Nah, di antara ketujuh negara tadi, mana yang pernah kamu sambangi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar.